Halo semua, so pada kali ini konten saya akan berbeza daripada yang sebelum ini. Sebab video pada kali ini adalah saya akan kongsikan pengalaman saya balik dari Sabah ke KL. Seperti yang kita tahu, pada 27 hari bulan ini KKM telah mengumumkan bahwa setiap orang yang dari Sabah dan datang ke KL ataupun Semenanjung perlu dikuarantin selama 14 hari. Dan ya, saya semalam yaitu 28 hari bulan saya telah balik ke KL dan saya telah memakai gelang pink ini dan perlu dikuarantin selama 14 hari. So saya akan kongsikan kepada Anda, pertama kepada rekan yang di Sabah yang mau balik ke Semenanjung ataupun yang nak datang ke Semenanjung, saya akan kongsikan beberapa tips ataupun pengalaman saya dalam menjalankan pemeriksaan. Oke, dan apa yang Anda perlu persiapkan untuk datang ke sini nanti. Kepada Anda yang masih baru dalam channel ini, nama saya Tommy Sam. Selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita terus dapat bersama di dalam channel ini. Pada minggu yang lepas saya telah balik ke Sabah untuk menjalankan PRN ataupun supaya saya dapat mengundi. Oke, dan saya sudah mengundi pada 26 hari bulan itu. Dan seperti yang kita tahu, Sabah sekarang mengalami peningkatan case yang tinggi untuk COVID, terutama di kawasan-kawasan zon merah seperti Tawau, Sempurna, Lahad Datu. Walaupun tempat saya balik itulah green zone, maksudnya tidak ada case yaitu di kota Belud, tapi bila saya balik di Sabah, saya perlu tetap mengalami saringan ataupun pemeriksaan untuk COVID ini, dan saya juga perlu menjalankan kuarantin. Oke, telah viral di sosial media pada 27 hari bulan di mana berlaku kesesakan yang tinggi di KLIA ataupun di KLIA 2, yaitu ada yang sudah mendarat atau sudah sampai di KLIA 2 dalam jam 9.30, tapi pemeriksaan itu siap sehingga 5 jam hingga ada yang sehingga 7 jam. Tapi pada 28 hari bulan saya sendiri, kami punya tim sampai di KLIA 2 sebab saya telah naik Asia. Flight saya adalah pada jam 5.45 dari KK, dari kota Kinabalu. Dan saya telah sampai di KLIA 2 lebih kurang dalam jam 8. Dan pemeriksaan itu hanya mengambil masa dalam 20 menit hingga 30 menit saja. Sebab saya rasa KKM telah menambah staf untuk mengurangkan kesesakan ini berlaku di KLIA 2. So, kepada yang dari Sabah, Anda tak perlu risau sekiranya Anda di KLIA 2. Pemeriksaan ataupun proses mereka lah cepat saja. Dan setelah Anda mendarat nanti di KLIA 2 itu, Anda perlu scan untuk MySejahtera dan Anda akan dibawa dalam satu website, dan Anda perlu isi nama, alamat tempat tinggal Anda di sini, nomor flight, kapal yang Anda naik, dan tempat duduk Anda di dalam kapal. Itu sahaja untuk MySejahtera. Selepas itu nanti Anda akan diberikan satu borang. Borang seperti ini. Ini adalah salinan saya. Anda perlu beberapa helaian yang Anda perlu isi. So, nasihat saya adalah Anda perlu bawa pen sendiri supaya Anda dapat mengisinya dengan cepat. Saya lihat yang melambatkan orang untuk ke step seterusnya di KLIA 2 adalah disebabkan mereka tidak ada pen dan mereka perlu menunggu orang lain untuk siap mengisi borang. So, adalah baik Anda bawa pen sendiri untuk mempercepatkan proses pengisian borang ini. Setelah Anda sudah siap isi, Anda akan dibawa terus ke tempat swab test. Anda perlu tes untuk bagian hidung dan di bagian mulut. Mereka akan mengambil sampel air liur Anda. Ada yang mengatakan sakit, tapi dari pengalaman saya adalah tidak rasa sakit, cuma saya tidak berapa rasa selesa yang sedikit saja. Anda hanya perlu ikut apa yang staf KKM itu katakan kepada Anda dan mereka akan buat kerja mereka untuk swab test. Step seterusnya Anda akan ke bagian section yang lain untuk cek borang itu dan untuk pemasangan gelang ini. Dan setelah Anda dipasang, Anda akan ke meja yang seterusnya, dan di bagian meja itu nanti adalah untuk penerangan apa yang Anda perlu buat dalam masa 14 hari itu, dan penerangan-penerangan yang lain seperti setelah 4 hingga 5 hari dan keputusan itu keluar, keputusan result swab test itu sama ada Anda negatif ataupun positif, mereka akan telepon Anda. Setelah itu sebenarnya Anda sudah siap. Anda sudah boleh keluar dari tempat tes itu, dan mereka juga akan memberikan makanan, minuman kotak, ada roti dan ada roti dan ada biskut. So Anda tak perlu risau, mereka juga akan berikan makanan, satu plastik. Dan setelah itu Anda boleh proceed ke bagian baggage sekiranya Anda memiliki barang ataupun bag.
Oke, dan setelah itu Anda sudah boleh proceed keluar. So, sekejap saja. Tempo masa yang saya ambil, saya rasa dari proses semua itu hanya dalam masa 20 hingga 30 menit. Oh ya, satu lagi. Sekiranya Anda perlu menaiki public transport seperti bus dan Grab, Anda perlu meminta surat daripada staff itu. Nanti staff itu akan tanya sama ada kamu balik menggunakan public transport ataupun ada ahli keluarga yang akan datang mengambil. Tapi kedua-duanya pun Anda perlu meminta surat ini nanti dan mereka akan memberikan surat ini kepada Anda. Dan I think so far itu sahaja. Oke, Anda tak perlu risau. Bagi yang KLIA 2, saya rasa proses di sana cepat sebab mereka memiliki staff yang ramai sudah. So, hanya dalam 20 hingga 30 menit. Dan bagi yang mengatakan swab test itu sakit, tidaklah sesakit mana seperti yang dari jarum, hanya tidak rasa selesa saja. Oke, dan bagi nasihat saya untuk orang yang nak melancung di Semenanjung dari Sabah buat masa ini, jangan dulu sebab walaupun Anda datang KL, tapi saya rasa Anda perlu kuarantin juga. So, bagus jangan dulu Anda batalkanlah surat Anda dan tunggu sehingga case COVID habis barulah datang ke KL. Oke, dan itu saja ya kawan-kawan, dan saya harap apa yang saya kongsikan dalam video ini dapat membantu serba sedikit rekan-rekan yang ada di Sabah dan yang mau pulang ke Semenanjung ataupun yang nak datang ke Semenanjung. Tolong sharekan video ini kepada rekan-rekan yang lain, terutama yang dan tag rekan-rekan yang daripada Sabah agar mereka dapat info yang saya kongsikan dalam video ini. So, itu saja dari saya Tommy Sim, dan kita berjumpa di topik yang lain dalam channel YouTuber terbaik ini.